Guys, pria ini bingung banget, dia itu di pesawat tapi semua penumpangnya tuh diam dan kaku. Ini akhirnya nggak nyangka banget. Jadi awalnya pria ini tuh duduknya tuh pisah sama penumpang lainnya. Jadi kayak sendirian gitu guys, tapi tiba-tiba pramugari datang dan bilang bisa nggak kamu duduk sama orang-orang lain. Walau dia bingung, dia ikutin aja sampai tiba-tiba dia melihat hal ini. Dia bener-bener shock banget lihat di kursi belakang itu ternyata ada orang yang sudah meninggal. Dia nggak nyangka banget kalau misalkan pesawatnya dia itu digabungin sama orang yang sudah meninggal. Terus karena dia deg-degan banget, dia akhirnya ke toilet untuk menenangkan diri. Tapi dia kaget banget, tiba-tiba toiletnya ada yang gedor-gedor. Nah setelah itu dia mulai ngintip nih siapa sih yang gedor-gedor. Pas dia lihat itu benar-benar gak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba datanglah si pramugarinya lagi. Tapi kali ini pramugari yang ngeliatin dia tuh kayak pandangannya tuh kaku banget. Jadi pramugari ya kayak habis kasih minuman ke orang-orang. Tapi yang dia nggak tahu ternyata semua penumpang di pesawat itu sudah meninggal. Anak ini selalu berusaha untuk mengeluarkan rohnya dalam tubuhnya setiap dia tidur, tapi apa yang terjadi malah nggak nyangka banget guys. Jadi awalnya anak ini dikasih tahu temennya, kalau misalkan kita itu bisa mengeluarkan roh dalam tubuh kita, dan roh itu nantinya bisa jalan-jalan kemana aja. Di situ dia tertarik banget karena dia mau membuat rohnya itu jalan keliling dunia. Nah akhirnya dia tuh selalu mencoba tidur supaya rohnya itu bisa keluar dari tubuhnya. Tapi nggak berhasil guys. Sampai pada suatu hari dia tidur, dia merasa rohnya itu kayak ketarik keluar, dan dia merasakan rohnya lepas dari tubuhnya. Tapi dia melihat ada sosok lain di belakang dia. Dia sempat gak peduli dan terbang-terbang ke sekeliling rumah. Nah tiba-tiba di atas loteng dia melihat ada makhluk yang itu benar-benar serem banget kayak monster gitu guys. Di situ dia benar-benar takut banget dan tiba-tiba dia kembali dalam tubuhnya. Dan ketika dia bangun ternyata dia itu baru tidur berapa menit. Dia pun senang banget walaupun rada takut. Cewek ini selalu pingin muntah setiap main petak umpet sama anak ini bener-bener serem banget guys. Jadi awalnya cewek ini tuh ketemu sama anak ini dan bocah itu ngajak cewek ini ke rumahnya. Tapi dia bingung banget kenapa rumahnya itu kayak terbengkalai, kayak udah rumah lama yang gak ditempatin. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk main petak umpet. Tapi tambah dia mendekat, dia itu tambah mau muntah. Di situ dia bingung banget, bahkan anak ini tuh gak nawarin dia minum. Yang serem ya anak ini bilang suatu saat kamu akan tidur di sini. Itu ngebuat cewek ini bener-bener takut banget sampai 2 minggu kemudian dia itu udah gak ketemu anak itu sama sekali. Terus tiba-tiba ada kertas terbang ke arah dia dan ternyata itu adalah koran yang mengatakan kalau anak yang menjadi teman dia itu memang udah hilang 9 tahun yang lalu. Jadi selama ini kayaknya anak itu tuh udah meninggal dan ingin mengajak dia juga. Cowok ini bener-bener takut dan panik banget setelah melihat selfie dari cewek yang dia suka. Ini bener-bener parah banget guys. Jadi kisah dimulai dari cowoknya itu lagi kirim-kiriman Snapchat sama ceweknya. Terus ceweknya kirim selfie nih ke dia. Tapi cowoknya salah fokus karena di belakang dia tuh ada sosok hitam. Cowoknya terus kaget banget kan. Akhirnya cowoknya nanya apakah itu kakak kamu. Nah tapi ceweknya membalas apa maksudnya. Namun di balasan ceweknya ini sosok pria itu makin lama makin dekat. Nah itu ngebuat dia benar-benar panik banget dan bilang lihat belakang kamu. Nah terus ceweknya benar-benar udah gak balas sama sekali. Ternyata ceweknya itu pas lihat belakang dia kaget banget karena cowok itu benar-benar langsung masuk ke dalam rumahnya. Tapi setelah ceweknya aduin ke orang tuanya, sosok itu benar-benar menghilang guys. Dan yang seremnya ternyata penjahat ini sepertinya sering banget mengintai cewek tersebut. Jangan pernah ketawain pria yang pakai rok mini ini kalau misalkan ketemu di jalan. Ini akhirnya nggak nyangka banget guys. Jadi ada sebuah lingkungan di mana anak-anak itu sering banget menemukan pria ini. Tapi mereka itu melihat pria ini tuh nggak kayak pria biasanya. Karena rambutnya itu rada panjang, terus dia sering pakai tank top dan rok mini. Bahkan anak-anak tuh sering lempar batu ke dia. Tapi setiap diketawain, dia itu diem aja dan tersenyum. Sampai beberapa hari kemudian tiba-tiba ada berita di mana pria ini udah gak pakai wig sama sekali dan ditangkap polisi. Ternyata kejadiannya terjadi sama anak yang sering lemparin batu ke pria tersebut. Tiba-tiba pria itu datengin rumahnya dia. Apakah kamu ingat sama aku? Terus dia langsung lari ngejar cewek itu. Walaupun larinya cepet banget, dia tetap tersenyum dan gedor-gedor pintu dari wanita itu. Cewek itu langsung laporin ke pihak polisian dan dia ditangkap. Dimana ternyata pria itu adalah pria yang jahat banget. Setiap anak ini pulang sekolah lewatin kuburan, dia itu selalu diikuti sama kakek yang serem banget. Ini akhirnya nggak nyangka guys. Jadi awalnya anak ini tuh pulang sekolah, setiap dia pulang sekolah dia selalu lewatin memang kuburan itu. Tiba-tiba dia lewatin kerumunan orang ini, dan orang yang terakhir itu malah ngikutin dia terus.
Awalnya dia pikir sejalan aja, tapi lama-lama dia itu ngajak ngobrol. Aduh, hujan kayak gini basah ya. Di situ dia mulai tambah ketakutan, apalagi udah mau deket rumah, kakek itu masih ada di sini. Nah, pas dia lari, kakek itu kelihatan marah banget dan ikutan lari. Di situ dia langsung lari banget untuk masuk ke rumah dan langsung kunci pintu. Dia juga dengan segera lapor polisi, tapi tiba-tiba di luar tuh nggak ada kakeknya sama sekali. Kakeknya menghilang begitu aja, tapi saat malam ternyata kakeknya itu nempel di kaca rumahnya dia. Terus tiba-tiba kakeknya itu menghilang begitu aja. Dan sampai sekarang dia itu nggak tahu apakah kakek itu adalah manusia atau bukan. Setiap anak di sekolah ini selalu takut kalau misalkan ke WC, karena kalau ke WC harus lewatin kuburan, tapi ini akhirnya parah banget guys. Jadi awalnya walaupun semua orang tuh takut ke WC, tapi tiba-tiba anak ini tuh kebelet banget. Akhirnya dia izin nih untuk ke WC. Nah, di dalam toilet itu benar-benar sendiri dan nggak ada lampu sama sekali. Nah, pas dia lagi buang air, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintunya. Gedornya benar-benar kenceng banget, seolah-olah dia tuh mau masuk ke dalam toilet itu. Pas dia lihat itu nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ada sosok bayangan ini di depan kuburannya. Dan itu adalah teman kelasnya. Dia ingat banget kalau misalkan teman kelasnya itu sering duduk di belakang dia. Dan orangnya tuh sering banget memperhatikan dia. Terus dia benar-benar langsung lari masuk ke dalam kelas. Nah, nggak lama setelah itu cowoknya juga masuk ke dalam kelas dan duduk di sini. Yang lebih seremnya dia langsung senyum-senyum ke arah dia. Dan semenjak saat itu dia nggak mau lagi ke toilet sendiri. Dia pun bingung banget siapa sebenarnya anak tersebut. Pria ini benar-benar kaget dan ketakutan banget ketika ada yang mesen pizza jam 1 pagi tapi tiba-tiba diantar ke tempat ini. Ini parah banget sih guys. Jadi pada jam 1 pagi dia itu suruh nganter pizza. Nah, tapi dia itu harus nganter pizza ke tempat yang antah berantah gitu guys. Bener-bener di pedalaman dan gak ada rumah sama sekali di situ. Tapi ya udah, karena itu tugas dia nganterin aja sampai datang ke lokasinya. Dia ngelihat semuanya tuh gelap kayak gini. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang berkedip-kedip di sebuah gudang di rumah ini. Di situ dia udah overthinking banget, dia tuh udah ketakutan. Tapi dia tetap nganterin, namun tiba-tiba ada kayak 3 penjahat gitu yang keluar dari rumah tersebut. Di situ dia benar-benar langsung lari selari-larinya, tapi orang itu sempat mau menggapai dia. Nah, untungnya dia berhasil kabur dan balik ke tempat pizzanya. Tapi siapa yang nyangka pas dia udah balik ke tempat pizza, mereka telepon polisi. Tapi sayangnya di dalam rumah tersebut udah kosong semua. Anak ini nggak pernah bisa tidur karena dia selalu mendengar teriakan dari nenek ini akhirnya benar-benar serem banget guys. Jadi awalnya anak ini tuh sendirian di rumah dan dia itu sakit. Orang tuanya pada pergi mengunjungi neneknya. Nah, tiba-tiba dia itu mulai ketakutan nih guys. Karena dia sering banget membayangkan di depan jendela itu ada sesuatu. Padahal yang nggak ada apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur aja. Tapi pas dia tidur, dia mendengar suara yang kencang banget. Suaranya itu benar-benar kayak teriakan gitu guys. Dan lebih tepatnya itu ada di depan jendela dia. Tiba-tiba pas dia lihat itu muncul nenek-nenek. Dan nenek itu teriaknya nggak berhenti sama sekali. Sampai akhirnya ketika orang tuanya pulang, dia langsung aduin dong guys. Untungnya orang tuanya percaya dan lapor polisi. Dan tiba-tiba melihat jendela kamarnya dia tuh retak. Dan retakannya setelah diselidiki dari suara yang terlalu melengking. Yang berarti apa yang dikatakan anak itu tentang nenek ini benar adanya. Jangan nonton film serem sendirian di bioskop kalau kalian nggak mau ketemu orang ini. Jadi kisahnya diawali ada seorang pria yang lagi mau nonton di bioskop. Dia tuh lagi nungguin temennya, tapi pas ditelepon temennya itu nggak datang. Akhirnya karena dia udah beli tiketnya, dia tetap nonton film serem itu sendirian dong. Nah, terus pas dia udah masuk ke studio, dia tuh merasa ada yang ngeliatin dia dari depan. Ternyata pria tua ini dari tadi tuh ngeliatin dia tapi nggak nonton filmnya sama sekali. Bahkan pas dia sadar, lama-kelamaan pria itu tambah mendekat sampai deketnya segini guys. Nah, karena dia udah gak nyaman banget, dia langsung kabur. Tapi dia baru sadar kalau HP dia ketinggalan. Akhirnya dia nunggu sampai film itu selesai, dia masuk lagi. Dan HP-nya itu ternyata ada di tong sampah guys. Gak cuma itu aja, ternyata HP-nya juga berlumuran darah. Nah, tanpa dia sadari saat dia lagi lihat HP-nya, itu ada pria tuanya tuh datang. Nah, tiba-tiba feeling dia tuh kayaknya dia dijebak deh. Akhirnya di sini dia nengok pelan-pelan. Dan pria tua ini benar-benar langsung mau menerkam dia. Di situ dia langsung kabur dan gak mau nonton film sendirian lagi. Cowok ini selalu malu sama wajahnya sendiri karena sering banget diejek orang lain sampai akhirnya dia membeli wajah yang dia inginkan untuk ditempel ke wajahnya dia. Jadi kisahnya dimulai dari cowok ini bernama Stefan yang sering banget diejek banyak orang karena wajahnya itu gak sempurna guys. Terus banyak banget orang yang bilang dia jelek, tapi ternyata ada satu temennya dia yang selalu ada buat dia kapanpun dan dimanapun. Tiba-tiba temennya melihat kalau Stefan itu lagi sibuk nih di depan komputer. Ternyata Stefan itu lagi memasuki web yang serem banget dan dia menemukan kalau misalkan di situ ada jasa mengganti muka kita dengan muka orang. Dan di situ membuat Stefan tertarik banget untuk mengganti mukanya dia guys. Padahal itu benar-benar serem banget gak sih?
Temennya pun udah nggak setuju, tapi Steven memaksa untuk tetap kayak gitu. Nah, mulai saat itu Steven itu benar-benar hilang dan nggak ditemukan lagi. Temennya mencari-cari Steven tapi nggak ketemu. Tapi temennya curiga kalau ada satu laki-laki yang cakep banget yang suka ngeliatin di depan rumahnya. Apakah itu Steven?